Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rohaya, salah satu guru dari Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Kerinci. Sebagai seorang guru, salah satu tantangan yang sering sekali kita hadapi ialah bagaimana terus berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Salah satu langkah penting ialah membuka diri terhadap teknologi. Teknologi tidak hanya sekedar sebagai alat bantu, tetapi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Guru yang membuka diri terhadap teknologi dapat memanfaatkan berbagai platform digital untuk meningkatkan kualitas interaksi, menyediakan sumber belajar yang beragam, dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Penerapan implementasi kurikulum merdeka berbasis cinta membuat guru harus menggunakan cara mengajar yang semua terpaku pada tuntutan kompetensi dan berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan pada pengembangan karakter peserta didik. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai cinta, peran guru tidak lagi sebagai penyampai materi utama, tetapi lebih sebagai fasilitator yang mendampingi, membimbing, dan menginspirasi siswa untuk memperoleh pengetahuan. Sebagai langkah awal, yang saya lakukan adalah menyusun modul pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Project Basic Learning. Untuk memfasilitasi proses belajar ini, saya memanfaatkan teknologi, salah satunya dengan menggunakan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran. Canva memungkinkan saya untuk menyajikan materi secara lebih visual dan menarik, seperti membuat presentasi dan materi interaktif yang mempermudah siswa memahami konsep yang kompleks. Dengan desain yang kreatif dan informatif, siswa dapat mudah menyerap materi dan tetap fokus pada pembelajaran. Assalamualaikum. Terlebih dahulu kepada Ananda Yahya, silakan dipimpin doanya. Ya. Hari ini kita belajar IPS. IPS materinya tentang sumber daya alam serta pelestariannya. Menjelaskan pemanfaatan dari sumber daya alam dalam penentuan kebutuhan hidup setelah. Oke, sebelum SD coba lihat dulu kawannya sudah rapi semua pakaiannya. Kelas kalian sekelilingnya pada sampah? Tidak. Oke, udah bersih ya. Sekarang kita mulai es breaking. Masih kan es breaking kita? Iya. Ayo. Bayangannya mana? Tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar. Peganglah dulu. Goyang-goyang. Ayo Eka. Lihat-lihat ini gambar apa? Makan. Lagi? Makan. Jam berapa makannya itu? 6. Oh ya. Berarti dia sedang apa? Sedang sarapan. Siapa di sini yang tadi pagi sarapan? Aku. Oke, sarapan apa lagi? Siapa lagi yang pakai? Ada yang pakai roti? Ya. Makanan yang kalian makan itu berasalnya dari mana? Dari alam. Ada yang dari hewan. Tidak ada pepohonan. Bagaimana? Apa yang akan terjadi? Tanah tidak mampu lagi menyerap air. Kalau di hutan tidak ada pepohonan, maka tidak akan mampu menyerap air. Akhirnya timbullah longsor. Nah, kemudian daya alam adalah segala potensi alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup kita atau hidup manusia. Nah, sekarang upaya sumber daya alam, sedangkan sumber daya alam
Contohnya apa, Noah? Tidak menukar pohon sembarangan. Pada pembelajaran kali ini, saya mengintegrasikan dua gaya belajar yang berbeda, yaitu gaya belajar visual dan gaya belajar auditori, untuk mendukung pemahaman siswa dalam pembelajaran IPS. Dengan mengkombinasikan kedua gaya belajar ini, materi pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih efektif. Dan sebagai seorang pendidik, saya juga memilih untuk menerapkan model Project Basic Learning yang tidak hanya menantang kemampuan siswa, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk merasakan kepuasan saat menemukan pengetahuan melalui pemecahan masalah dan mampu mengembangkan keterampilan penting seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi, meningkatkan motivasi siswa melalui proyek yang relevan dengan dunia nyata, serta menciptakan suasana belajar yang lebih aktif dan menyenangkan. Selain itu, saya juga menggunakan aplikasi WordWall sebagai media pembelajaran. Dengan menggunakan aplikasi WordWall dalam pembelajaran dapat menciptakan suasana yang lebih menarik dan interaktif. Dengan game edukasi yang beragam dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa, serta memudahkan guru untuk mengevaluasi hasil belajar secara real time. Bagi tadi ya, dan untuk sesuai dengan kelompok. Oke, silakan kalian kerjakan. Di sini ada artikel, ya. Ada kelompok 1 ada artikel, kelompok 2 ada informasi. Artikel tentang proses inovasi, kemudian penyebab, dampak dan apa yang terjadi. Ya, maju ke depan. 1, 2, 3. Mari jaga alam, janganlah dirusak. Hutan itu penting, sumbernya oksigen, tanah dan air, jangan dicemar, agar hidup kita tenang dan damai. Untuk asesmen akhir, saya menggunakan aplikasi Quizizz atau Wayground. Di sini, siswa terlihat sangat antusias dan bersemangat dalam mengerjakan setiap butiran soal.